15 menit dhewe nggih. Nggih, saya lanjutkan. Moga-moga terbaca ya. Nggih. Telah datang kepada kalian Ramadan. Ya, bulan yang penuh berkah, Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka. Serta setan nakal akan dibelenggu demi Allah. Di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyaknya pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai, disahihkan oleh Su'aib Al-Arma. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Ramadan, ya, semua mungkin insya Allah, nah ini ya, kadang-kadang saya pernah dikritik sama guru saya, ya, guru ngaji saya gitu. Pan, kamu kalau ngajar di masjid, jangan lagi ngomongkan puasa. Jangan lagi ngomongkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gak usah diomongno meneh. Kenapa? Orang yang datang ke masjid dengarkan kamu ngaji itu pasti sudah puasa semua. Betul apa, Bu? Betul ya? Iya, ojo dibalen-baleni, bosen kan. Kan itu kan. Bu balen-baleni alhamdulillah. Jadi hari ini sekarang saya tidak akan membahas hal-hal terkait apa keutamaan puasa dan segala macam. Insya Allah mungkin Ustadz-Ustadz kemarin ketika kultum terawih dan sebagainya juga sudah menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya jelaskan di sini adalah kita membangun kesadaran yang pertama bahwa Ramadan ini adalah bulan diskon. Ini gak ngomong pasar turi. Soalnya ngomongnya diskon biasanya urut-urutannya nek gak pasar turi ya PGS. Boten. Ini kita bicara tentang pahalanya Gusti Allah nih. Diskon besar-besaran. Sale, on sale. Makanya di masjid saya tulis di depan itu. Bulan diskon Ramadan. Biar orang tanya, "Mas, apa sih diskon pahalane?" Pahalane kan biasa wangel ya. Nah, itu pakai gitu, monggo. Sering-sering ke masjid kan gitu. Nah, jadi coba biar kita ingat-ingat bahwa Ramadan itu bulan apa? Ramadan bulan diskon. Yang diskon apanya? Bukan cuma harga pakaian dan segala macamnya, tapi juga diskon pahala. Biar ini menjadi semangat kita, menjadi tempat di mana kemudian kita itu yakin bahwa Ramadan itu jangan sampai kita abaikan, jangan sampai kita sia-siakan. Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat tahun lalu saya itu masih berbuka puasa dan sahur bareng Bapak. Sekarang beliau sudah kabundut. Saya ingat betul Bapak saya waktu itu di bulan Ramadan seperti ini, beliau cerita ke saya dipanggil gitu, "Van, wis suwe Bapak nggak pernah kurban. Piye nek sesuk besar Bapak kurban." Oke, monggo Pak. Subhanallah, ternyata keinginan kurban itu nggak kesampaian. Kenapa nggak kesampaian? Karena Bapak meninggalnya tepat di malam takbiran Idul Adha. Nggak mungkin Pak, terus besoknya saya kurban, nggak mungkin. Gitu, pas lagi sedih-sedihnya. Jadi Bapak itu saya done di hari Arafah. Malam itu saya masih sahur bareng Bapak. Saya berbuka, itu Bapak sudah saya makamkan. Nah ini cerita mawon, kersane tidak ada Pak, memang kebetulan Bapak saya usianya cukup lanjut, 76 tahun dalam kondisi dadi cara Jawane ngoten kembang amben ya sudah lama karena beliau sakit stroke. Cuman ini mungkin bisa jadi pengingat bagi kita semua, jangan pernah kemudian merasa sing nom-nom itu, nggih. Sing nom-nom di sing nom-nom. Ku nang ngomong sonom kabeh. Sing nom-nom itu jangan umurku sik 12, umurku sik 17, umurku sik 22, umurku sik suwe. Ramadan saiki tak santai-santai dhisik. Ramadan meneh serius. Siapa yang menjamin bahwa ternyata kematian itu datang bukan karena usianya sudah sampai atau tidak, tetapi karena datangnya ajal. Ajal datang siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Dan itu
Dan itulah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita dikasih tahu bahwa semua orang pasti mati, tapi tidak dikasih tahu kapan diberikan kematian itu. Nah, bayangkan mawon non sewu. Jenengan dijanjeni sama orang tua, kamu akan dikasih hadiah, sing nom-nom itu. Kamu dikasih hadiah bapak nanti apa? Sepeda motor. Tapi kapan? Ya pokoknya kok surprise ngono ae. Seneng nggak kira-kira bakalan dapat surprise? Seneng nek sepeda motor surprise nek mati. Kan kematian juga surprise, Pak. Mana ada yang dikasih tahu dulu. Coro sesuk mati dikandani bengi iki, Mas, sesuk sampean mati ya. Pamitan sik karo tanggane, enggak ada. Semuanya pasti surprise. Nah, karena sesuatu yang surprise ini menyenangkan, maka kita juga harus menjalani hidup beribadah pada Allah, apalagi masuk pada bulan Ramadan di mana di sini nanti insya Allah moga-moga ngatasi usianya bisa ikut sama-sama iktikaf di masjid menyambut Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Oke, selanjutnya sekarang apa yang akan kita bahas? Tadi judulnya amal-amal di bulan Ramadan. Oke. Karena saya yakin juga seperti ajarannya guru saya, ojo mbok bolan baleni. Maka saya di sini langsung saya tulis review. Berarti kalau review artinya apa? Kabeh wis ngerti. Cuma saiki dielingno malih. Mbok menawa ada yang lupa. Oke. Jadi reviewnya apa? Reviewnya sederhana. Kalau selama ini kita sudah aktivitas di bulan Ramadan, satu, seriuskan, dua, perbanyai, lipat gandakan, dan semangati. Saya pernah mengalami di mana pekerjaan menghabiskan waktu saya. Pekerjaan menghabiskan seluruh daya upaya saya, daya pikir saya. Apalagi Pak, zaman saya dulu masih di kantor, yang paling saya pusingkan adalah menjelang bulan Ramadan. Kenapa? Karena saya bukan pegawai, saya pengusaha. Jenengan kalau pengen tahu karyawan saya, terakhir karyawan saya ada 300, termasuk tukang dan kulinya. Kalau menjelang bulan Ramadan itu pusing, apa yang dipusingkan? THR. Masuk. Dereng Ramadan itu kalau mengeluh. Dereng Ramadan harus pusing. Kenapa? Ya memang itu. Berbagi kebahagiaan. Terus saya ngomong, ya enggak apa-apa, ini kan amanah ya, amanahnya uang yang diberikan pengusaha harus nanti dikembalikan lagi kepada karyawan. Nah, cuma kesibukan-kesibukan itu membuat saya memang ngapunten tidak bisa mikir fokus ngopeni masjid, fokus ada di masjid, banyak-banyak duduk di masjid sampai insya Allah baru 10 hari terakhir. Kenapa? Ya wallahi Pak, sibuk mikir jangan sampai uangnya kurang. Nah tahun ini saya coba berbeda. Menurut saya kalau ada yang pengusaha di sini coba berbeda kan. Jadi ilmu mawon kersane mungkin kalau mau dicoba. Karena tahun ini saya itu menyibukkan diri ngopeni masjid, banyak ngopeni masjid. Saya yakin aku gak mikir, ono sing mikir. Sopo direktur ya kan komisaris. Cuma mboten ngoten. Biasanya tetap laporannya ke direkturnya juga, Pak ini uangnya belum ada. Ngoten biasanya. Loh kemarin Pak ada meeting gitu ya. Meeting menjelang bulan Ramadan saya tanya, gimana Mas? Alhamdulillah Pak, insya Allah ada. Loh, beres toh. Ternyata apa? Saya sering lupa. Mungkin kita juga sering lupa bahwa menurut saya ini yang saya bicarakan pengusaha. Nek karyawan betul sakit Pak, sama gaknya betul gak bayaran Pak. Ya. Nah kalau yang pengusaha gitu kadang-kadang sibuk mikir sesuk bayaran kurang dan sebagainya. Coba pola pikirnya mungkin sedikit diperbaiki. Agar apa? Kita ini mikir donya. Padahal donya ini mikir Allah dewi, bukan kita. Yang mikir Allah gitu. Kita ini mikir diri kita sendiri juga harus kita pikirkan. Nah, saya coba kemarin itu bener nggak kalau saya ini jenenge menungso Pak, tantang-tantangan gitu. Bener nggak aku nek ngurusi masjid perusahaanku ono sing ngopeni gitu kan. Ternyata bener Pak. Bu. Jadi loh, bayarkan belum Ramadan sudah dikabari sama direkturnya. Aman Pak, THR-an bisa insyaallah. Alhamdulillah. Tahun-tahun kemarin ya Allah Pak, kadang-kadang sampai tanggal 27 Ramadan. Saya itu masih di kantor. Jogo tagihan, jogo pemasukan, subhanallah. Tahun ini gara-gara saya baru mulai ngejus Al-Quran gitu. Al-Quran dibaca jusnya banyak, diperbanyak. Alhamdulillah
kok sudah ada kabar baik. Dan semoga ini juga panjenengan semua kalau berazam yang sama gitu ya. Anak-anak muda yang mungkin belum kerja tapi di sekolah, coba diazamkan, perbanyak di masjid. Moga-moga banyak pertolongan Allah. Baik itu lulusnya gampang, ulangannya gampang, tapi nggak tetap sinau, Mas. Kalau mari ngono arep MPTN ngomong PTN, gak ngerti istilah saiki. Arep kepengin mlebu ke fakultas universitas negeri, mari ngono sampean ra sinau. Wis pokoke nang masjid ae. Sing apal ya insyaallah apal Quran sampean. Pelajarannya ora apal. Boten, tetap ada wilayah ikhtiar. Baik, sekarang kita mulai review yang pertama. Kita bicara terkait qiyamul lail. Nggih. Qiyamul lail niki seringkali banyak umat Islam yang saat ini membedakan. Jadi padahal dulu di zaman Rasulullah yang namanya qiyamul lail itu ya tarawih itu. Ini sedikit saya share karena beberapa waktu lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, saya pernah membuat semacam karya tulis terkait sejarah tarawih dan kemudian bagaimana 4 imam madzhab itu menuliskan tentang tarawih. Jadi kalau kita bicara qiyamul lail, ada perintah dari Allah. Sesungguhnya Allah mewajibkan, ini dari Rasulullah, hadis riwayat Imam An-Nasai, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan, dan Rasulullah mensunahkan qiyam, bangkit atau bangun sholat di malam harinya. Dan barang siapa yang berpuasa dan melakukan qiyam karena mengharap ridha dari Allah, maka keluarlah dosanya sebagaimana seperti saat ia baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Nah ternyata kalau tadi di depan, biasanya yang sering kita dengarkan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, apal kabeh. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata ada dalil yang lain terkait qiyamul lail. Seringkali soalnya ngeten, wong traweh niku lho sunah. Sing pentingan poso, leres. Sampai gak poso traweh ya tambah salah, Pak. Nah, tapi ternyata ada dalil yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah terkait, ternyata Rasulullah pernah juga menyampaikan bahwa puasa Ramadan dan qiyamul lail atau salat tarawih itu menjadi satu redaksi untuk menyatakan bahwa menghapus dosa-dosa kita yang masa lalu, sampai kemudian kita bisa kembali fitri seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Nah, sekarang saya ingin ceritakan bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat begitu serius melaksanakan sholat tarawih. Bapak Ibu, saya tanya, Rasulullah sholat tarawih berapa rakaat? Berapa rakaat? 11. Ada yang kurang? Ada. Jadi kalau kita baca hadisnya di sini ya. Nah, dari sahabat, waduh cuwilik ya. Tak wacane nang kene. Nah, dari sahabat Masruq radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah menjawab, kadang 7 rakaat, kadang 9 rakaat, kadang 11 rakaat, tidak termasuk 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Kalau panjenengan semua ini, saya tahu kemarin sudah pernah sholat di sini, berarti kita 8 rakaat ditambah 3 witir, nonton ya sholat tarawihnya. Ya, kita mengambil hadis dari Aisyah ini bagus, Pak. Cuman saya ingin jelaskan dulu betapa seriusnya Rasulullah dan para sahabat dulu melaksanakan sholat tarawih. Jadi dulu di zaman Rasulullah belum ada istilah sholat tarawih. Yang ada istilahnya apa? Sholat qiyamul lail. Nah dulu para sahabat itu tidak berjamaah, Pak. Pokoknya datang ke Masjid Nabawi, gitu ya, sholat, ada yang bikin jamaah, ada yang sendiri-sendiri. Jumlah rokaatnya juga masing-masing. Terserah, memang pokoknya mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan sholat, membaca Al-Quran dan berzikir. Itulah yang disebut sebagai qiyamul lail. Nah, sampai suatu hari Rasulullah itu kemudian keluar dari rumah,
Di tengah malam nih, di tengah malam saat para sahabat masih banyak di masjid, Rasulullah itu keluar dari rumah, sholat di dalam masjid. Sesuatu yang selama ini sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apa? Qiyamul lail di dalam masjid. Biasanya selalu di dalam rumahnya. Nah, melihat Rasulullah keluar melaksanakan sholat di dalam masjid, semua kontan ya, semua sahabat mengikuti menjadi makmum di belakang beliau. Kenapa? Karena para sahabat menyadari barang siapa sholat menjadi makmum Rasulullah, maka jaminannya adalah surga. Kula panjenengan ini betul sakit Pak, sudah nggak bisa makmum sama Rasulullah. Nah, para sahabat dulu, insya Allah semuanya dapat jaminan surga karena pernah sholat minimal sekali di belakang Rasulullah. Nah, ini ada kisah ya dari sahabat Hudzaifah. Coba jenengan, saya tanya, mungkin jenengan semua sudah tahu Rasulullah kalau sholat niku lama. Seberapa lama? Sudah pernah tahu belum? Nah, ini ternyata ada hadis yang menjelaskan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai, surah An-Nisa sampai selesai, itu 1 rakaat. Kira-kira nanti mereka penumpangnya buyar gitu ya. Nah, setiap melewati ayat rahmat, Nabi memohon, dan setiap melewati ayat adab, Nabi meminta perlindungan. Nah ini, non sewu, manusia sekelasnya kulo panjenengan dengar tentang ini saja, itu sudah, waduh, ini benar-benar bikin pingsan ini. Nah ternyata sahabat utama yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang peristiwa ini itu juga mengeluarkan hadis. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari tentang pengakuan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku sholat qiyamul lail bersama Nabi dan beliau masih saja berdiri sampai aku ingin melakukan sesuatu yang buruk. Kami bertanya, apa itu ya Ibnu Mas'ud? Beliau menjawab, aku pengen duduk. Manusiawi itu Pak? Manusiawi betul? Apalagi kan nggak mungkin kan manusiawi. Rasulullah terus sholat ya sudah ini betul mungkin Pak. Betul mungkin. Masih hafal Quran Rasulullah pasti bacaannya bagus. Nah, pertanyaan berikutnya saya tanya, kira-kira benjing kalau jenengan semua itu, wah, iki sesuk mesti Rasulullah yo sholat lagi. Kira-kira Pak, budal apa boten? Gak budal lho, podo berarti. Manusiawi Bu, sik mikir meneh iki sik nyambut gawe, meneh sik macul ya kan gitu kan. Tapi ternyata para sahabat kemudian besoknya apa yang mereka lakukan? Besok mereka ketika waktunya malam-malam di bulan Ramadan, mereka berangkat ke masjid bawa sangu, Pak. Bontot, Bu. Bontot apa? Kurma, boten. Minum, boten. Para sahabat bontot, ada yang bawa tali, ada yang bawa tombak. Duh, ada tiga perang loh ya? Boten. Yang bawa talinya diikatkan di tiang masjid. Tali ini, cek kuat ngadeg. Sampai contoh sakit nih, nek qiyamul lail nonton boten mriki. Satu juz paling-paling 8 rakaat gitu ya. Tali ini cek kuat. Yang bawa tombak juga begitu. Tombak sing biar kuat berdiri. Tapi ternyata Rasulullah nggak kembali ke masjid. Penonton kecewa. Kemudian akhirnya besok ditanya, ya Rasulullah kenapa nggak kembali ke masjid? Jawabannya Rasulullah, aku khawatir kalian nanti menganggap qiyamul lail ini wajib. Maka Rasulullah kepingin menunjukkan, ya sekali-sekali aku sholat, sekali-sekali aku tidak. Bahwa itu artinya sunnah. Nah, Bapak Ibu di sini kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu itu begitu seriusnya kalau urusan
menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Nah, kita ini semua sakjane sudah dimudahkan. Siapa yang memudahkan? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi zaman Rasulullah seperti itu, zaman Khalifah Abu Bakar masih seperti itu, masih sama. Nah, di zaman Umar bin Khattab itulah kemudian muncul istilah tarawih. Dari yaurihu, artinya banyak istirahat. Jadi di zaman Umar bin Khattab itu, karena umat juga sudah semakin banyak, mentalnya juga nggak sama, banyak yang nggak menangi ketemu Rasulullah di zaman Umar bin Khattab itu, maka orang-orang ini harus tetap semangat sholat tarawih. Maka diatur, diberitahu imamnya, kalau baca Quran jangan panjang-panjang, 1 rakaat cukup 5-6 ayat saja. Ngoten, Pak. Cuma Umar bin Khattab menambah jumlah rakaatnya jadi 20. Dari sini kemudian Imam Syafi'i itu membuat aturan, kalau sholat tarawih itu 8 rakaat, bacaannya harus cukup panjang. Okay? Kalau bacaannya pendek, tambah rakaat jadi 20. Kalau saya sini yakin lah 8 rakaat cukup panjang. Gak panjang-panjang amat gitu. Tapi insya Allah selesainya jam 8 lah. Tapi insya Allah tetap sesuai sunnah. Yang saya itu nggak suka kalau sholatnya 8 rakaat sing diwaca kalkul. Sampai niku wis 8 rakaat sing diwaca kalkul. Kurang dawa Mas gitu ya. Ya insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita bahas terkait qiyamul lail. Jadi keseriusan para sahabat zaman dulu terkait qiyamul lail seperti itu. Sampai nur sewu, mental saya ketika baca sirah terkait itu tadi sama kata dengan menis jelas gak budal. Ternyata bukan. Ternyata justru malah bawa tali, bawa tombak biar apa? Kuat berdiri. Lah jenengan temen iki berapa lama sih? 1 jam iku sak kultume biasa. Kan ngoten nggih. Maka jangan sampai alah mau sholat tarawih sunnah wae lho. Nah ini biar kita ingat bahwa belum tentu kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan. Sing sepuh belum tentu sing nom ya padha wae. Karena tidak ada yang tahu surprise-nya Allah itu diberikan kapan. Oke, lanjut. Salat qiyamul lail sudah, lanjut. Loh. Nah, tadarus Al-Quran. Nah ini seringkali kalau kita bicara tentang tadarus Al-Quran, itu juga ngoten. Ada yang punya dalil begini. Yo, sing wacanane Al-Quran enak ngono, wani nang masjid. Sing maca alif lam mim 5 menit dhewe. Alif lam ngoten nggih. Wonten insyaallah ada. Nggak tahu ini yang tua atau yang muda. Nah ini ternyata ada sebuah hadis yang menarik, khususnya buat panjenengan yang merasa baca Al-Qur'annya masih terbata-bata. Ini hadis yang mungkin khusus disampaikan Rasulullah buat panjenengan semua. Okay? Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim juga 1 huruf. Selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Nah, ini yang lancar membaca Quran terus mari ngono, jangan kemudian berhenti atau khawatir dibilang ujub. Maca Quran wae enak dirungono wong sungkan, lho malah salah. Baca Al-Quran yang baik pakai speaker boleh. Kalau diizinkan sama Pak Tamirnya. Gitu. Soalnya kalau warga terganggu ada juga yang nggak boleh, nggak apa-apa. Yang penting syiarnya tetap dapat. Nah, sementara lanjutan dari hadis ini adalah adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, baginya 2 pahala.
Ya. Jadi tadarus ini bukan khusus yang bacaannya lancar. Tadarus juga bukan khusus yang makhrajnya sudah benar sendiri. Nek makhrajnya sih kadang-kadang salah, gak wani, mboten. Seringkali ini juga muncul di masyarakat terkait tadarus. Kumpul di masjid. Ada cerita lucu kan. Nah, ini anu kiai yang cerita ke saya. Ono bocah cilik, arek cilik dikongkon napa? Ketadarusan di masjid gak wani. Mau bu, mau arek-arek wacanane api-api kabeh. Aku nek maca gradul-gradul. Engko nek maca ku gradul-gradul ditakoni wong, iku anake sapa? Lah sing isin tak sampean malahan. Nah, ini bukan berarti panjenengan yang mungkin baca Al-Qur'annya masih terbata-bata tidak wajib belajar agar bacanya lancar, mboten. Tapi tetap semangat Pak Bu, nggih. Kita ini tetap meskipun baca Al-Qur'annya masih terbata-bata, tetap akan mendapatkan pahala. Apalagi kita bacanya di bulan Ramadan. Nggih. Lanjut. Review mawon gak usah dawa-dawa. Nah, lanjutannya. Nah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 100 ayat, nah ini kita masih lancar-lancar nih, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Sing lancar niki pun mboten terus mari ngono. Wah, sing penting lak wis maca. Soalnya ngoten, mun sewu. Yang lancar saya tahu setengah jam itu 1 juz selesai. Sing lancar, bener nggak? 1 juz selesai setengah jam, gitu loh. Nah, 1 juz itu berapa rata-rata? Ya, kadang-kadang ada 100 ayat dan sebagainya. Ingat, kalau kita dalam satu malam bisa baca 1 juz, itu pahalanya sama dengan kita itu sholat sepanjang malam. Bayangkan pahalanya sholat sepanjang malam di bulan Ramadan. Jangan wis turu, ngiler-ngiler didik. Karena baca Al-Qur'annya setengah jam kok. Menurut saya betul-betul. Setengah jam sing lancar-lancar itu. Setengah jam 1 juz, 100 ayat beres. Setengah jam baca Al-Qur'an itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Lalu apalagi 200 ayat. Apalagi sampai bisa setengah Al-Qur'an diselesaikan dalam satu malam. Subhanallah. Maka jangan sampai kemudian kita ini komunis yang lancar-lancar ini merasa mencukupkan. Wah, 1 juz selesai leren eman Pak. Sayang, apalagi lancar. Kalau lancar saya yakin belum capek baca 1 juz. Kalau yang terbata-bata, ya memang 1 surah saja kadang wis gak mari-mari. 1 surah gak mari-mari. Lanjut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga ini kemudian jadi semangat yang bertambah, semangat yang luar biasa kita untuk apa? Semakin bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Target 1 juz sehari, lek sing lancar kurang Mas, kurang Mbak. Wong lancar kok, ayo yakin. Karena saya sering kali sing lancar-lancar kumpul biasanya apa? Khataman. 1 orang baca 1 juz, setengah jam selesai, maksimal 1 jam. Itu aja berarti ada yang agak lambat. Berarti nopo. Dan itu nggak capek. Apalagi kalau kemudian biasanya menurut saya, nek pergi tentang harusan, Mas Eka. Ya Mbak, wonten. Biasanya ono sing ngeteri ngombe gitu. Lah ono ya tambah enak to. Niku nggih ibu-ibu ya pinter. Aku ra iso maca, wis sing penting tak kirimi ombe. Nah, ngono nggih. Pahalane melok kecipratan. Ojo leren Bu, nek ngekek ngoten nggih. Lanjut. Review berikutnya. Ya, loh kok mundur? Ya, tadarus Al-Qur'an, setelah itu apa? Nah, oke. Bulan bersedekah. Ya. Bulan bersedekah. Ini nggak usah panjang-panjang. Perbanyak sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan afdhalul shadaqatun fi Ramadan. Afdalnya sedekah itu nggih di bulan Ramadan. Nun saya meniki sing kula senggel sing sugih-sugih.
Sing biasanya 15 juta, 20 juta. Wah, ini kalau iso langsung 100 juta. Mumpung Ramadan. Nah, sing biasanya 1000 ya ditambahi 2000. Sing biasanya 2000 tambahi 10.000. Ngoten mawon. Kenapa? Afdol. Apalagi kalau sampai yang bilang afdol itu Rasulullah. Lanjut, di sini juga ada terkait sodako apa? Memberikan makan berbuka puasa. Nah, niki satu-satunya cara yang paling gampang sampean puasanya dalam sehari bisa dapat puasa lebih dari satu. Caranya, ya ibu-ibu niki mirengaken ibu. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Nah ini saumpami contoh, jenengan ini sing dugi pinten? Ada 50-an orang yang nyediani makan jenengan tok. Berarti hari ini jenengan puasa Bapak Ibu ditambah 50 pahalanya orang yang berbuka. Dan yang berbuka jangan khawatir, pahalanya enggak kurang. Cuma di copy sama Rasul sama Allah. Di copy, di fotokopi, fotokopinya dikekno sing ngekeki berkah. Subhanallah, luar biasa. Maka ini bagian yang rezekinya banyak, berlimpah. Saya tadi tanya Mas Eko, pokoknya Mas Eko tok sing takoni ket ngomong, sing gombel aku. Di sini ada berbuka puasa. Kalau ahad saja, kalau hari biasa takjil. Mboten napa-napa takjil niku dihitung buka, Pak. Sama, Pak. Nggih, cuman yo nek ditambahi sego ya alhamdulillah. Nggih. Baik, lanjut. Nah, ini berikutnya, mencari Lailatul Qadar. Nah, gambarnya kok wis kupatan mboten. Kayaknya ini gambarnya ini piye mana ya? Rasulullah SAW berkata, carilah Lailatul Qadar dalam malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW menuturkan, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Jadi ada 3, Pak, terkait dosa, penggugur dosa. Ramadan ini adalah bulan di mana dosa digugurkan. Seluruh kesalahan kita di masa lalu digugurkan. Itu mekanismenya 3. Yang pertama adalah wajibnya berpuasa, yang kedua disunahkannya qiyamul lail atau dalam bahasa yang sering kita kenal adalah tarawih, dan yang ketiga adalah serius mencari Lailatul Qadar. Nah, memang Lailatul Qadar ini cenderung, menurut saya, cenderung apa nih? Diterjemahkan kalau sekarang itu di 10 hari terakhir melean yang masjid, iktikaf, baca Al-Quran, sholat, dan sebagainya. Bapak, Ibu sekalian yang mungkin masih punya kesempatan harus besok bekerja, belum libur, cuti bersamanya masih belum sekarang, dan sebagainya. Kepengen ngejar Lailatul Qadar, gimana caranya? Sederhana, Pak. Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Boten cuma jam 12 bengi. Jadi kalau sudah mendekati 10 hari terakhir, sampun lagi-lagi jangan sampai kita justru lebih semangat antri di pasar turi daripada di masjid. Orang iso melekan koyo mas-mas iku meneh musik kerja, minimal tarawih jangan ditinggal. Begitu juga mungkin bangun jam 3 pagi, sahur sik suwe. Ke masjid dulu, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, sak kuate, Pak. Gak melekan memang, gak mampu melekan. Kenapa? Besok harus kerja, gak apa-apa. Tapi kita serius mencari Lailatul Qadar. Nah, jadi tentu tetap yang bisa iktikaf, monggo, bagus. Ini juga bagian dari bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, lanjut ya.
Loh, kok mundur? Nah, nah, sekarang terakhir, sebelum kita bahas tentang dosa. Kalau tadi kita bahas tentang pahala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana amalan Ramadan Rasul dan sahabat? Tadi sudah saya sampaikan betapa seriusnya Rasul dan para sahabat itu melaksanakan qiyamul lail. Mungkin non sewu, kalau saya ingatkan gitu, mungkin ada di kepala kita ini gini, ya enak Rasul karo para sahabat biyen begini melekan isu sok turu awalnya turu. Non sewu Pak, itu nggak ada di level di kamusnya Rasul dan para sahabat. Kenapa? Justru kita lihat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dua peristiwa besar. Apa itu? Perang Badar al-Kubra dan Fathul Mekah. Dua-duanya niki perang Pak, dan perangnya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita ini gak perang, cuma nyambut gawe wis kakean sambat. Koyoke kok gak pantes diarani serius semangat meniru Rasulullah dan para sahabat. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita itu dengar tadi itu masih ono batin dalam hati ini. Ya iya ta, zaman biyen nyambut gawe ini sok tinggal turu, mboten Bapak Ibu. Sama, bahkan para sahabat dulu berperang. Perang itu seperti perang tenanan, apalagi kalau kita bicara perang Badar al-Kubra, itu kondisi perang di mana para sahabat sesungguhnya tidak siap perang. Hanya membawa 313 tentara, hanya membawa 2 ekor kuda dan sekitar 40 unta. Nggak siap perang, Pak. Sementara dari pihak Quraisy ada 1000 pasukan. 300 lawan 1000, Pak, 1 banding 3. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan, menang. Nah, inilah keutamaan kita saya nyampaikan begini agar jangan sampai ada dalil dalam diri kita, gitu kan. Rasulullah dan para sahabat dulu itu malam itu semangat, di siang hari juga tetap bersemangat. Nah, kita ini sudah tarawihnya pendek, qiyamul lailnya pendek juga, besok paginya nyambut gawe kok alas-alasan sambat ngantuk. Nah, ini kurang pas. Jadi tetap semangat mencari rezeki, semangat mencari nafkah, semangat bekerja, semangat belajar buat adik-adik, tetapi juga malam-malamnya tetap kita semangat mengisinya dengan qiyamul lail maupun tadarus. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang menarik. Bapak Ibu sekalian, tadi berulang-ulang saya sampaikan, puasa bulan Ramadan itu menghapuskan seluruh dosa. Wis iki dalil iki ya apel. Orang Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Lho, apal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lampau. Bapak Ibu sekalian, para ulama ketika membahas terkait sebuah dalil yang artinya umum, ini berhati-hati. Nah, kehati-hatian para ulama ini saya sampaikan ke jenengan semua, biar jenengan semua dapat ilmunya juga. Di sini Rasulullah menggunakan lafaz ma. Man shoma Ramadana. Ma ini bersifat umum. Artinya, non sewu, contoh nih, contoh. Pak Takmir, maksudnya Ketua Takmir, Pak Haji Munjali. Contoh nih, Pak Haji Munjali bikin pengumuman. Sing sholat tarawih sesuk kabeh oleh THR. Contoh, niki engko mari kono krungu sak kampung teko kabeh. Niki contoh. Ngoten nggih. Kalimat ini tidak ada kalimat khususnya. Berarti apa? Artinya semua yang sholat tarawih dapat THR. Tapi ketika Haji Munjali ngomong kecuali, wah, kalau ada kecualinya berarti apa? Berarti yang dikecualikan itu tidak dapat, sisanya dapat. Nah, ketika para ulama melihat sebuah dalil yang menggunakan lafaz umum, maka
Para ulama berhati-hati. Pertanyaan besarnya adalah dihapuskan seluruh dosa. Benar nggak bahwa puasa, qiyam Ramadan, mencari Lailatul Qadar itu benar-benar menghapus seluruh tipe dosa? Karena dalam kajian fikih dosa ini kok banyak. Nanti saya jelaskan. Nah, kenapa begitu? Karena ada sebuah kaidah usul fikih, ya. Ada kaidah usul fikih, dalilul am yabqa fi umumihi malam yuriddu dalilul taksisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Kalimat Pak Haji tadi, kalau tidak ada kalimat kecuali, berarti ya semua wis. Masih sing cilik-cilik ya oleh. Mari kalau ternyata kecuali sing arek cilik-cilik, wah. Kecuali yang belum cukup umur, wah. Kecuali sing wis tuwek-tuwek, waduh, kok kecuali kan? Karena saya gembira. Nah, kalimat ini juga begitu. Para ulama benar-benar mencari, gitu kan. Apakah ada dalil yang mengkhususkan dari dalil umum ini? Kalau tidak ada, kabar baik, Pak. Bayangkan, berarti panjenengan semua kalau sudah puasa, sudah tarawih, insya Allah serius mencari Lailatul Qadar, berarti seluruh dosa kita diampuni. Artinya apa? Begitu masuk 1 Syawal, bersih seperti bayi yang baru lahir. Tanggal 2 Syawal, siap bikin dosa lagi. Biasanya lah ngoten. Kok nggak sampai tanggal loro biasanya. Wah ya ujung-ujung wis rasan-rasan tonggone. Mulai mana ya apa? Dihapuskan seluruh dosanya. Nah, ternyata benar. Nah, ini buatan enak kan ini. Ternyata benar, okay? Ya. Jadi ternyata benar tidak semua dosa itu dihapuskan karena kita berpuasa. Oke, sebelum saya bahas kayak gitu, saya bahas dulu. Mas, tadi ada tipe dosa. Tipe dosa itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kok rono mana? Yang pertama adalah dosa karena kesalahan diri sendiri. Oh, wajar. Kita yang melakukan kesalahan, kita bermaksiat dapat dosa. Yang kedua, yang kedua dan yang ketiga ini repot. Kenapa? Karena yang kedua dan yang ketiga inilah yang ditaksis, yang dikhususkan oleh Rasulullah. Dosa yang kedua adalah dosa karena kesalahan pada orang lain. Kalau yang pertama, jenengan non sewu, bermaksiat saya nggak ngasih contoh. Pokoknya jenengan bermaksiat secara pribadi, bagaimana menggugurkannya? Istighfar, taubat, sakit. Tapi dosa yang kedua dan yang ketiga ini tidak bisa istighfar, tidak bisa ditaubati. Nah, yang kedua apa? Dosa karena kesalahan pada orang lain. Dan yang ketiga, dosa karena kesalahan orang lain. Yang ketiga ini betul sangat kalau bahas. Karena ini membahas tentang fardu kifayah. Kedawan Pak, waktunya kurang 15 menit. Kalau pengen tahu diundang malih mawon. Saya bahas dulu dosa yang kedua. Nah, dosa yang kedua ini khusus dari sebuah hadis yang panjang. Kamu moga-moga terbaca. Kalau nggak terbaca saya bacakan. Lu kan cilik toh. Nggih. Maghrib sampean. 37. Oh, nggih. 36. Nggih. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna muflis. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa orang-orang yang tergolong orang yang muflis? Sanes mukhlis ya. Muflis, nek muflis jenenge wong insyaallah wong Islam akeh jenenge muflis, orang yang ikhlas. Kalau muflis ini orang yang merugi. Dijawab oleh para sahabat, qul muflisu fina ya Rasulullah, menurut kami orang-orang yang merugi adalah man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya uang dirham dan juga tidak punya harta benda.
Maklum, para sahabat, para pedagang. Lek ngomong no rugi ku ya wis entek resik, bondone gak ono kabeh, diarani orang yang merugi. Tapi Rasulullah ternyata hendak membahas orang yang nanti rugi di akhirat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati, orang-orang yang merugi dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang-orang yang merugi dari umatku, siapa artinya? Orang-orang Islam, Pak. Orang-orang yang merugi dari umatku itu adalah orang-orang yang nanti di hari akhir, di akhirat kelak itu datang dengan membawa pahala yang segunung, pahala yang sangat banyak. Dari mana? Dari sholat, dari puasa, dan dari zakat. Nah, tapi kemudian wayati qad syatama. Di sini ada istilah syatama. Tetapi kemudian ketika dia akan masuk surga, ada orang-orang di dunia dulu itu merasa pernah dilukai hatinya, dicaci maki. Dicaci maki. Maka kemudian bagaimana orang ini? Nah, orang ini ternyata nanti ketika ada orang yang menuntut, contoh nih Irfan, contohnya lek aku dewe kaya Irfan, wis arep mlebu surga. Tiba-tiba ketemu Mas Eko lho. Mas Eko wong apik. Ya Irfan yang dia tau ngilok-ngilok aku durung tau njaluk sepuro. Nah, gimana kira-kira nanti di akhirat? Di akhirat nggak bisa, Pak. Gimana? Salaman 00 gak iso, Pak. Lek saiki nang donya sampean seiso halal bihalal. Di akhirat kelak nggak bisa. Apa yang dilakukan? Pahalanya diambil, diserahkan kepada orang yang merasa didolimi. Begitu seterusnya sampai orang yang merasa didolimi habis. Selesai? Belum. Dilanjutkan. Ya. Wa akalamala hada. Akalamala hada. Makan harta yang tidak hak. Utang gak bayar. Korupsi, makan hartanya rakyat, dan segala macamnya. Ngapunten Pak. Nek utang gak bayar sing nagih wong siji. Nun sewu contoh nih, tak kayak contoh tapi yakin gak ono wong. Contoh, ternyata Bupati Surabaya korupsi. Gak ada kan Bupati Surabaya? Kayak contoh sing gak ono ae. Ternyata Bupati Surabaya korupsi. Non sewu, ketika Pak Bupati Surabaya ini itu nanti mau masuk surga karena pahalanya banyak, sudah haji berkali-kali bahkan. Mari ngono, siapa yang komplain? Jenengan semua yang orang Surabaya ini. Kenapa kok bisa tahu? Ya karena nanti di akhirat kelak sudah ditunjukkan bahwa oh ternyata dulu ketika menjabat Pak Bupati ini korupsi. Maka yang komplain bukan cuma satu orang, Pak. Wong sak Surabaya komplain kabeh. Ya Allah, jangan masukkan Pak Bupati ke surga. Jangan makan harta kami, ya Allah. Maka coba jumlahnya orang Surabaya berapa? Taruhlah 30 juta, 50 juta. Maka pahalanya Pak Bupati Surabaya yang korupsi ini didorong ke jenengan semua. Nek sik cukup. Nek kurang. Dosa-dosa jenengan diambil, diberikan ke Pak Bupati. Iki level Bupati, Pak. Nah, level gubernur. Makanya tadi pejabat itu hati-hati, Pak, ojo royokan. Sananya kadang-kadang orang tadi pejabat royokan, subhanallah, durung tahu sinau ngaji gini-gini. Masih ada lagi. Wasafaka. Hada. Orang yang pernah menumpahkan darah alias membunuh. Orang yang membunuh, Pak, ngapunten. Dua dosa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu hum fiha khalidun, selamanya masuk neraka itu dua. Satu, ngapunten pengingat, biasanya tulisannya ke masjid. Wayai adzan soalnya. Nah, biasanya orang yang membunuh itu kalau di dunia
dia diwajibkan hukuman qisas dari surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Persis ayatnya seperti ayat puasa. Kutiba, diwajibkan atas kamu perintah qisas. Qisas itu apa? Yang setimpal. Jadi kalau membunuh orang, hukumannya apa? Bunuh juga. Qisas juga berarti yang lain. Contoh, menghilangkan satu mata, berarti juga harus dihilangkan satu matanya. Atau kalau keluarganya atau yang dilukai itu memaafkan, harus bayar diyat. Nah, diyat itu kalau mata itu berarti setengah diyat. Menurut para ulama, setengah diyat itu harganya 1.000 dinar. 1.000 dinar. Nah, kalau di dunia pernah menjatuhkan, menumpahkan darah, melukai sampai cacat dan sebagainya, tidak pernah mengalami dihukum qisas di akhirat kelak, itu peristiwanya sama, harus berbagi pahala. Kalau pahalanya sudah habis, dosanya orang itu ditransfer ke kita. Lalu kemudian tsumma tariqa finnar. Kemudian akhirnya karena pahalanya habis, kemudian masih ditambah dosa orang-orang yang pernah didolimi, orang-orang yang pernah hartanya dimakan dengan tidak hak, orang-orang yang pernah dibunuh ataupun dilukai sampai terluka, sampai cacat dan sebagainya, menyebabkan kita masuk neraka. Makanya ngapunten-ngapunten, ini waktunya kurang sedikit, saya mengingatkan, biasanya warga Surabaya niku jarang-jarang wong asli Surabaya nek riyaden mudik. Terus nek mudik riyoyoane, napa riyoyoan? Maaf-maafane nang desa. Sampeyan gawe dosa nang Surabaya, maaf-maafane nang Mojokerto. Tonggomu sing mbok ilok-ilok ta bendina. Ora mbok jaluki sepuro, tapi njaluk sepuro nang konggo nang omah kono sing gombol wae ora tau. Ngapunten Pak, kebalik Pak. Niki saya luruskan. Jadi jangan sampai nanti pulangnya wis kelewat ke seminggu mari riyoyo arep salaman karo tangga sungkan, riyoyo ning wis mari wis suwe. Kebalik, Pak. Pertama, tidak ada perintah harus minta maaf nunggu Idul Fitri. Maka sekarang saya nek ketok niki, waduh aku iki mari ngilokno Mas iki ndang njaluk sepuro, mumpung durung ketemu nang akhirat, akhirnya tagih-tagihan pahala dan dosa. Nah, dari sinilah kemudian sebenarnya muncul syariat ketika kita itu menjelang bulan Ramadan itu kita dianjurkan, apalagi nanti setelah masuk tak 1 Syawal kita juga dianjurkan untuk saling memaafkan. Agar apa? Dosa yang kedua ini juga ikut hilang, terhapuskan. Loh, masih kurang siji. Dosa karena kesalahan orang lain, nggih, liya dina nek diundang malih. Nggih, sampun cekap insyaallah. Kalau masih ada waktu, monggo kalau ada yang ditanyakan, saya silakan kembali ke Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Monggo dalam waktu pendek ini menjelang berbuka puasa, menjelang adzan maghrib, kita tundukkan sejenak kepala kita, memohon ampun pada Allah. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama ini diterima oleh Allah, seluruh dosa-dosa kita dimaafkan, dan setelah ini jangan lupa kita saling memaafkan di antara sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana siyamana wa ruku'ana sujudana qu'udana wa tadarru'ana wa takhassulana wa ta'awudana tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian